Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Iparku Gentayangan, Mencari Lidahnya Yang Kusimpan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dek, abang berangkat ke pasar dulu ya. Lumayan buat tambah-tambah. Gak apa-apa kan abang tinggal sendiri sore ini? Tanya Ilyas memastikan istrinya tidak masalah untuk ditinggal sendirian. Iya bang, gak apa-apa. Ya sudah, nanti abang pulang saat maghrib, sambung Ilyas dan langsung disetujui oleh Triana. Ilyas mengecup kening Triana dan mengantarkan suaminya ke depan. Mendung bergelayut di langit, menandakan hujan kembali hendak turun. Triana merebahkan bobotnya di depan televisi, bersantai menikmati tontonan sinetron. Hatinya cukup tenang, angin yang sepoi-sepoi keluar masuk melalui jendela, suasana yang nyaman hingga ngantuk membuat Triana terlelap. Tidak terasa ia tertidur cukup lama, dan terbangun karena mendengar suara petir yang menggelegar. Ah, sudah maghrib rupanya, batin Triana. Dia berusaha untuk duduk, lampu di rumah dalam keadaan padam. Seluruh rumah gelap gulita. Terdengar sayup orang-orang di masjid terdekat sedang melaksanakan sholat maghrib. Triana menyalakan lampu dan menutup jendela dengan cepat. Tidak lupa ia juga menyalakan lampu kamar dan setelahnya menuju dapur saat lampu menyala. Triana juga melupakan satu jendela lagi yang belum ia tutup. Astaga, jendela dapur juga belum ditutup. Saat ia menjangkau jendela, tiba-tiba pergerakan tangannya berhenti. Ia menatap sejenak ke belakang sana. Semak belukar dan pepohonan tinggi itu menjadi saksi bisu kejahatan Triana. Ketika matanya awas menatap ke dalam area hutan belakang rumah, Triana tidak sengaja menatap bayangan seseorang yang tampak mondar-mandir. Walaupun sudah gelap dan hujan, namun matanya masih bisa dengan jelas melihat. Sesekali cahaya petir menciptakan suasana menjadi lebih terang. Siapa di sana marip-marip begini? Batin Triana bertanya-tanya. Ia terus memperhatikan gerak-gerik seseorang itu yang nampak membungkuk dengan memakai pakaian daster dengan corak gelap. Semakin diperhatikan dan dilihat dengan jelas, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Triana seketika langsung membungkam mulutnya tidak percaya apa yang dia lihat. Rambut panjangnya, pakaian yang dipakai, dan bentuk badannya mengingatkannya pada seseorang yang telah kemarin malam sudah mati. Marina? Sekujur tubuh Triana merinding. Ia terpaku. Pandangan terus tertuju kepada tubuh yang lamat-lamat jika diperhatikan penuh dengan darah. Triana kembali mengucek-ngucek matanya, kembali memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Tidak mungkin. Lirik Triana segera menutup jendela dengan cepat. Detak jantung Triana berdetak kencang, deru nafasnya tidak beraturan. Ditambah sekujur tubuhnya merinding. Triana lemes ketika melihat pemandangan tersebut. Bahkan ia masih tidak percaya apa yang ia lihat. Sesekali ia bergumam sendiri dan menentang dengan kenyataan yang ada. Tiba-tiba di saat penuh ketakutan, ada yang mengetuk pintu belakang yang berada tidak jauh dari Triana. Tak, tak, tak. Pelan dan lambat, namun sangat jelas di pendengaran. Triana terkesiap, ia sangat takut hal-hal aneh menghantuinya. Ketukan pintu tersebut sudah tidak terdengar lagi, namun berpindah ke tempat jendela yang sudah Triana tutup barusan. Masih sama ketukannya sangat pelan. Triana terduduk, bersandarkan meja kompor, kakinya lemas tidak bisa digerakkan. Padahal sejak tadi ia terus berusaha untuk pergi dan menjauh dari dapur. Tapi kekuatannya seakan hilang dan berganti dengan rasa takut. Triana memeluk lututnya dan menyembunyikan wajahnya di balik tangan. Triana menangis ketakutan, suaranya bergetar. Pergi, jangan ganggu aku lagi, pergi. Sudah cukup, ketika kau hidup menyakitiku, pergi. Aku berbuat begini juga ulah kau sendiri, kau yang telah mengusikku, pergi.
Tiba-tiba ada sebuah tangan dingin yang menyentuh pergelangan tangan Triana. Ia berteriak dan masih menutup matanya. Pergi! Astagfirullah, Dek. Kenapa? Panik Ilyas dan berjongkok mendekati istrinya. Suara itu milik suaminya. Ia memberanikan dirinya untuk membuka perlahan matanya. Triana menatap suaminya yang basah kuyup. Sekali lagi memperhatikan dari atas sampai bawah. Baju yang dipakai Ilyas sama persis dengan sewaktu sang suami meninggalkannya sejak sore tadi. Dek, kamu kok ngeliatin abang segitunya? Terus ngapain kamu di sini? Triana akhirnya yakin jika yang di depannya kini benar-benar Ilyas. Tanpa diduga, Triana langsung memeluk suaminya. Ia ketakutan, badannya gemeteran. Tidak ada penjelasan dari Triana, ia hanya sibuk mencari ketenangan di dada bidang suaminya. Dek, kita ke kamar. Abang mau ganti baju sekalian, basah, ucap Ilyas menggandeng Triana. Setelah di kamar, Triana duduk di tepi ranjang, memperhatikan gerak-gerik suaminya yang tengah memilih baju yang tampak kebingungan. Dek, kenapa tadi teriak dan meminta abang untuk pergi? Nggak apa-apa bang, Tri hanya kaget kirain tadi hantu. Tadi kenapa abang nggak ada ucapkan salam ataupun panggil aku? Tanya Triana untuk mengalihkan pembicaraan. Suara motor abang pun juga tidak kedengeran. Oh, tadi abang pakai salam dan panggil kamu kok, Dek. Tapi kamunya yang nggak denger. Apalagi kan kamu di dapur dan suara hujan yang lumayan bising, makanya nggak denger. Kebetulan pintu depan belum dikunci. Ya udah, langsung masuk saja. Tengok ke kamar nggak ada, ternyata malah di dapur kamunya. Kalau motor sengaja abang matikan saat sudah sampai sebelum masuk pekarangan. Malu, Mahrib baru pulang kerja, sedangkan di masjid orang-orang masih sholat. Oh, begitu ya bang. Pantesan saja Tri nggak denger tadi. Lain kali jangan lupa kunci pintu depan di saat abang nggak ada. Dan masalah jendela, kalau sudah jam 5 lewat, tutuplah cepat-cepat. Jangan sampai kelupaan lagi. Iya bang, lain kali tidak terulang lagi kok. Abang tadi panik banget saat tangan abang nyentuh lengan kamu. Segitunya histeris ketakutan, ucap Ilyas merebahkan tubuhnya sejenak. Kaget bang, refleks aku teriak. Kembali Ilyas mengingatkan tentang masalah pintu dan jendela. Nasihat itu terus berulang-ulang diucapkan Ilyas agar Triana tidak ceroboh seperti tadi. Lain kali, kalau lihat hal janggal jangan makin diperhatikan. Langsung tutup dan bodo amat saja. Apalagi ini saat maghrib. Pasti para jin setan sedang keluar semua untuk keluyuran. Ngerti dek? Dan langsung diangguki oleh Triana. Bagus, abang mau wudhu dulu dan sholat. Adik di kamar saja rebahan, ucap Ilyas sambil beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sambil menunggu Ilyas sholat, Triana kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk suaminya. Menu malam yang sederhana telur dadar, tempe goreng dan lalapan. Cukup untuk dinikmati di saat langit masih mengguyur desa. Makan yuk bang. Ilyas makan dengan lahap. Hujan yang deras dan perut yang kenyang membuat Ilyas mengantuk. Walaupun hujan sederas apapun, ia harus tetap berangkat kerja. Aku buatkan kopi ya bang. Boleh dek. Bang, habis ini berangkat kerja lagi. Iya dek, memangnya kenapa? Sebenarnya aku takut sendirian bang. Kalau tidur sering aku terbangun di tengah malam. Dan untuk tidur lagi sangat susah. Jelas Triana yang baru sekarang ia bisa mengeluhkannya kepada Ilyas. Jadi abang disuruh izin lagi nih? Tanya Ilyas yang ia tahu Triana sangat keberatan untuk ditinggalkan seorang diri. Bukannya nyuruh minta izin lagi, tapi aku mau abang itu kerjanya siang saja. Kadang aku takut sendirian malam hari. Tidak ada yang menemani, hanya bertemankan HP doang. Ilyas hanya diam. Ini kesekian kalinya Triana mengeluhkan tentang jam kerja suaminya. Ilyas pun juga bingung harus bagaimana lagi menjawab pertanyaan itu. Bang, cari kerja di tempat lain secepatnya ya. Iya dek, abang izin kerja ya untuk malam ini. Dalam sebulan ini abang sudah banyak izin libur. Triana mendengus kesal. Terpaksa ia melepaskan suaminya. Padahal dari lubuk hati Triana yang paling dalam, ia tidak ingin ditinggal. Ia masih ketakutan atas kejadian tadi. Hujan sudah mulai reda, hanya menyisakan gerimis. Namun petir masih menyambar-nyambar disertai gemuruh hujan. Dengan langkah yang dipaksakan, ia mengantarkan suaminya pergi kerja. Triana mengusap lengannya. Di luar sangat gelap dan tidak ada orang yang berlalu lalang. Pengendara pun tidak ada yang melintas. Dek,
Langsung tidur saja ya, jangan main ponsel, berbahaya, pinta Ilyas dan langsung disetujui oleh Triana. Ilyas bersiap menyalakan motor setelah memakai jas hujan agar pakaiannya tidak basah. Hati-hati bang, besok pulang jangan telat ya, ucap Triana dan hanya dibalas Ilyas dengan acungan jempol. Di saat melepaskan Ilyas terdengar suara gaduh di rumah iparnya. Suara tersebut dari Amar yang sedang marah-marah. Sesekali Amar menyebutkan nama Marina. Triana dan Ilyas saling pandang dan seketika itu juga Ilyas berucap, "Ya udah dek, abang pergi ya. Pintu langsung dikunci dan masuk kamar." Triana hanya mengurung diri di dalam kamar. Ia memainkan ponselnya agar tidak bosan, sedangkan ngantuk belum datang. Suara Amar masih nyaring dan terdengar juga pintu yang dibanting kuat. Lalu setelah itu deru motor kendaraan Amar terdengar menjauh. Cuaca yang dingin membuat Triana selalu ingin buang air kecil. Padahal sudah ia tuntaskan barusan, namun rasanya hendak lagi. Triana bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi yang letaknya ada di dekat dapur. Ia juga sempat menoleh. Air putih yang di sampingnya pun juga habis. Beruntung saat di kamar mandi tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Maka Triana berpikir jika yang ia lihat di belakang tadi bukanlah Marina, tapi orang gila. Baru hendak melangkah meninggalkan dapur setelah mengisi air minum, tiba-tiba Triana mendengar suara tangisan disertai dengan sebuah suara yang tidak jelas, namun bisa dipahami. "Di mana kau sembunyikan lidahku?" Sekujur tubuh Triana merinding sampai ke kulit kepala. Ia menelan ludah dengan susah payah dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, memastikan datang dari mana sumber suara tadi. Erangan kesakitan sangat terdengar jelas. Tampak sekali suara tersebut persis di belakang Triana saat ini. "Kembalikan lidahku," bisik suara tersebut persis di telinga Triana, sehingga membuat anak rambut Triana diterpa angin. Triana masih membeku. Kakinya tidak dapat digerakkan, tapi tatapannya begitu awas menatap sekeliling ruangan yang ada di depannya. "Kembalikan lidahku," bisiknya lagi terus memenuhi gendang telinga Triana. Triana menutup matanya. Ingin rasanya ia pingsan saja, namun tidak bisa. Tiba-tiba kaki Triana seperti ada yang menyentuhnya. Dingin dan basah. Saat dilihat ternyata sebuah tangan keriput. Triana berbalik menghadap kepada sosok yang tengah memegangi kakinya. Wanita penuh darah tersebut tengkurap dengan mulut yang menganga dan terus mencengkram kakinya dengan kuat. Triana berusaha melepaskan cengkraman tangan tersebut. Beberapa kali dia menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Namun nihil, perempuan berwajah keriput penuh luka sayatan itu semakin kuat pegangannya. Bahkan sosok itu berusaha hendak berdiri dan menggapai leher Triana. "Ah, pergi!" teriak Triana dengan menutup matanya dan brak. Tiba-tiba jendela dapur yang sudah ia tutup dan dikunci tiba-tiba terbuka kembali, disertai hembusan angin malam yang menusuk. Di luar terlihat suasana yang gelap juga hujan. Jendela tersebut beberapa kali tertutup dan terbuka kembali, seperti ada yang mempermainkannya. Triana menatap tajam ke arah jendela yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya tersebut. Sudah tidak ada tangan lagi. Sosok Marina pun sudah tidak tengkurap lagi. Ia menghilang. Dengan sisa tenaga, Triana melangkahkan kakinya yang terasa sangat berat. "Ah!" Hampir sedikit lagi ia menggapai pintu kamar, namun pintu kamar tertutup dengan cara dibanting. Padahal tidak ada siapapun. Triana kembali ke ruang tamu dan ingin menggapai pintu depan, tapi di saat yang bersamaan, lampu padam seketika. Tidak ada penerangan sama sekali. Di saat ia sedang berusaha memutar kunci, tiba-tiba ia merasakan ada yang menyentuh tengkuknya dengan perlahan. Seperti tangan yang dingin, basah, dan bau amis. Suasana yang gelap dan hujan menambah rasa takut Triana. Triana tidak bisa menggerakkan persendiannya. Gerakan tangannya pun sudah tidak sanggup lagi memutar anak kunci. Dengan suasana yang gelap dan ketakutan yang berlebihan, ia jatuh pingsan. Di saat sebelum ia benar-benar hilang kesadarannya, suara tersebut terus meminta lidahnya. Lidah yang disembunyikan Triana. Semalam suntuk, Triana pingsan. Ia tersadar ketika mendengar suara azan subuh yang terdengar di masjid-masjid terdekat. Saat Triana membuka mata, ia masih di tempat asal, yaitu masih terbaring di depan pintu. Lampu juga sudah menyala. Entah berapa lama ia pingsan, yang ia ingat bahwa ia mengalami bermacam-macam kejadian hingga membuatnya bersangatan pusing. Bahkan penglihatannya pun masih berkunang-kunang. Triana mencoba berdiri, namun ia masih tidak sanggup. Seluruh tubuhnya seakan lemas, tidak ada tenaga sama sekali.
Kepalanya berdenyut-denyut. Ia ingin menuju kamar merebahkan tubuhnya di tempat ternyaman. Akhirnya, ia mengesot agar bisa ke kamar. Triana membuka pintu kamar yang masih tertutup dan berusaha naik ke atas ranjang. Dengan susah payah ia menuju kamar, akhirnya sampai juga. Ia memejamkan matanya agar bisa kembali tidur. Sebelumnya pintu kamar ia kunci dari dalam. "Assalamualaikum, Dek, buka pintunya," panggil Ilyas di samping jendela kamar Triana yang masih tertutup. Triana mengerjapkan matanya, ia langsung bangkit dan terkejut karena tertidur cukup lama. Matahari sudah mulai masuk melalui celah-celah ventilasi. "Dek, buka pintunya." Degup jantung Triana berdetak kencang, bahkan kepalanya bersangatan pusing. Terdengar di luar sana suara Ilyas yang datang berbincang dengan tetangganya. "Ada lihat Triana keluar rumah tidak sebelumnya?" "Tidak ada, Yas," jawab tetangga samping rumah. "Memangnya kenapa?" "Tidak ada di rumah. Dari tadi saya panggil-panggil gak ada sautan. Jendela dan pintu pun masih terkunci semua. Makanya saya coba panggil di samping kamarnya. Mungkin istri saya ketiduran." Sekali lagi ia memanggil Triana dan menggedor pintu dengan keras. Ia sudah sedikit panik karena tidak ada sautan dari dalam. "Dek, apa kau ada di dalam? Dek?" Iya bang, tunggu sebentar." Terdengar suara-suara di luar mengucapkan hamdalah. Mungkin mereka khawatir Triana kenapa-napa. Triana mencoba bangkit dan berdiri. Sejak tadi malam kakinya lemes dan susah digerakkan. Sekarang sudah bisa, bahkan ia tidak perlu pegangan. Triana membuka pintu dan terlihat suaminya dan juga dua orang tetangganya. Wajah Ilyas sangat pias. Ia mengkhawatirkan istrinya karena tidak seperti biasanya. Triana pagi-pagi masih tidur dan jendela masih tertutup semua. "Ya sudah Yas, kami pamit pulang dulu," ujar bapak-bapak. "Iya Pak, terima kasih." "Iya Yas, syukurlah Triana baik-baik saja. Sempat khawatir juga kami," ujar beliau sambil terkekeh. Ilyas dan Triana masuk ke dalam. Suaminya saat ini masih menatap Triana dengan khawatir. "Maaf bang, Triana tadi ketiduran nggak dengar panggilan abang," ucap Triana ketika Ilyas duduk menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Oh, panik banget tadi abang, kirain kamu kenapa-napa di dalam." "Badan Tri sakit semua bang, serasa remuk, kepala juga pening, bahkan sangat susah untuk bangun." "Iya dek, abang maklum saja. Udah masak dek?" "Astaga belum bang. Ya sudah, Tri ke dapur dulu," jawab Triana hendak pergi. Namun tangan Triana tiba-tiba digenggam Ilyas. "Tidak usah dek, istirahat saja. Biar abang beli makanan di luar saja. Mau nasi kuning dek?" "Ya sudah terserah aja bang," jawab Triana. Dan Ilyas masuk ke kamar untuk mengganti pakaian, lalu pergi kembali ke warung menggunakan motor. Sepeninggalnya Ilyas, Triana membuka semua jendela dan membuka semua tirai agar lebih terang. Ia langsung ke dapur untuk memasak air. Saat ini ia ingin menghidupkan kompor. Ia menatap jendela semalam yang masih tertutup, namun tidak dikunci. Triana langsung memasak air dan tidak ingin berniat untuk menyentuh jendela. Usai sarapan pagi, Ilyas mandi dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Triana yang sedang sakit. "Badanmu hangat dek, minum obat ya." Triana menganggukkan kepalanya dan menerima secangkir air putih dan obat pereda nyeri. "Tiduran saja dek, gak usah repot-repot masak hari ini. Biar abang beli sayur matang saja." Saat Triana kembali memejamkan matanya, lagi-lagi terdengar suara gaduh dari rumah iparnya. Amar teriak-teriak memarahi ketiga anaknya yang bersikap bodoh amat dan tidak merasakan khawatir sama sekali atas menghilangnya Marina. "Pak, tolong denger ya, mungkin ibu nginep di rumah temennya. Bapak juga usaha dong cari ibu, jangan bisa marah-marah aja. Ya udah, Ria mau pergi kerja. Lama-kelamaan di rumah bikin gak mutah aja," terang Ria yang tidak kalah nyaring. Dan tidak lama suara deru motor yang meninggalkan rumah. Terdengar Amar berteriak kepada dua orang anaknya, namun mereka tidak mengindahkannya. Yang satu tutup telinga dan mengurung diri di kamar, dan yang satunya lagi juga sudah berangkat kerja. "Dasar anak tidak berguna, tidak ada yang bisa diandalkan," teriak Amar penuh emosi. Aku dan Bang Ilyas saling tatap. Pertengkaran di rumah ipar sangat nyaring. Bahkan suara Amar yang meninju dinding pun juga terdengar. "Mbak Marina hilang dek, tidak ada yang tahu keberadaannya. Hilangnya Mbak Marina sejak kemarin malam, di saat bersamaan anak-anaknya sedang pergi." "Abang tahu dari mana kalau Mbak Marina menghilang?" "Dari Bang Amar, dia ada nelpon abang bertanya tentang istrinya."
Triana hanya mengangguk-nganggukan tanda ia mengerti. Apa kau ada melihat Mbak Marina, Dek? Tidak ada, Bang. Oh, ya sudah. Abang mau ambil minum dulu. Es batu ada nggak di kulkas? Ada. Saat Ilyas pergi ke dapur, tiba-tiba Triana teringat sesuatu yang ia taruh di dalam kulkas. Triana langsung mencegah Ilyas yang sudah hampir membuka pintu kulkas. Bang, tunggu biar aku aja. Kenapa? Nggak apa-apa, Bang. Dari tadi Tri cuma rebahan saja. Nyiapin makanan juga tidak. Jadi biar Tri aja yang ambilkan. Jawab Triana sambil meminta Ilyas untuk ke ruang televisi saja menunggu. Abang minta dibuatin apa? Es teh, kopi es? Ilyas tertawa melihat mimi wajah Triana. Bahkan Triana juga seakan melarang Ilyas untuk membuka kulkas. Terlihat Triana berdiri membelakangi kulkas, tanda ia sangat mencegah. Ya sudah, kalau ditawarin abang mau es teh saja. Oke, Tri buatkan, tapi abang harus nunggu di luar. Tita Triana sambil tersenyum dan Ilyas langsung beranjak dari dapur. Dasar kamu ini, Dek. Padahal kamu lagi sakit, masih repot-repot saja. Padahal mah abang juga bisa bikin sendiri. Jelas Ilyas sambil mengecup pipi mulus Triana dan meninggalkan Triana yang masih berdiri di depan kulkas. Seperginya Ilyas, ia langsung mengembuskan nafas lega. Ia kembali mengintip jika sang suami benar-benar sudah berada di depan televisi. Triana beberapa kali mengusap dadanya, hampir saja ia ketahuan. Ia harus membuang barang tersebut di luar rumah jika suaminya sudah tidak berada di rumah lagi. Secepatnya Triana langsung menyiapkan minuman dan pergi meninggalkan dapur. Walaupun kepalanya masih pusing, ia paksakan untuk bangkit dari pembaringan agar bisa melihat aktivitas yang diperbuat oleh suaminya dan mewanti-wanti Ilyas agar tidak ke dapur. Kalau abang ada perlu apa-apa, panggil saja aku udah balikan nih. Ilyas mengerutkan keningnya, tanda ia merasakan keanehan pada istrinya. Padahal tadi istrinya itu mengeluhkan pusing dan susah untuk bangkit. Namun ia sudah seperti sehatan. Padahal baru saja istrinya meminum obat anti nyeri. Apa secepat itu efek dari obat tersebut? Iya, Dek, kalau cuma buat minum abang juga bisa. Lebih baik kamu tiduran aja di kamar, istirahat. Tri mau nemenin abang aja di sini, menikmati waktu kita, Bang. Ngobrol apa gitu? Mereka berdua nampak sangat asik bertukar cerita dan saling lempar candaan. Ilyas beberapa kali dibuat tertawa atas cerita lucu yang diceritakan oleh istrinya. Hingga ia tidak tahu keadaan di luar jika suami Marina tengah sibuk mencari keberadaan istrinya. Amar bertandang ke rumah-rumah teman dekat Marina, menanyakan keberadaan istrinya yang ia pikir istrinya ada ikut menginap di sana. Setelah puas mencari keberadaan Marina namun istrinya itu tidak ditemukan juga, Amar kembali bertanya kepada ibu-ibu yang tengah berkumpul menunggu tukang sayur. Walaupun Amar tidak begitu yakin bahwa mereka mengetahuinya. Pak Amar, si Marina belum ketemu juga ya? Tanya Bu Dharma dari jauh. Padahal Amar berusaha jika hilangnya Marina tidak perlu disebarkan dan bikin malu jika perempuan tua yang hilang. Belum. Ini saya mau cari istri saya ke sini. Kali aja ibu-ibu di sini ada yang lihat. Jelas Amar sedikit frustasi. Ibu-ibu di sana menggelengkan kepalanya serentak, tanda mereka tidak ada yang melihat Marina. Mungkin ke desa sebelah. Di sana temannya banyak juga. Teman arisan, yasinan, dan teman ngumpul-ngumpulnya. Coba cari di sana. Barangkali si Marina kabur ke sana. Ujar Bu Dharma terkekeh geli. Bisa jadi tuh Pak Amar. Sebelumnya sampean ada bertengkar dengan Marina ya, yang membuat dia minggat dari rumah? Tanya Bu Ningrum. Amar mencoba mengingat bahwa sebelum istrinya hilang, mereka baik-baik saja. Dan Marina juga sangat bahagia jika Ria sebentar lagi akan dilamar oleh lelaki mapan cukup kaya. Tidak ada juga kami bertengkar. Mungkin bertengkar sama anak-anak di rumah. Kalau seorang ibu yang dimarahin anak dan dibentak, sangat sakit rasanya. Mungkin aja bertengkar gara-gara apa gitu. Triana dan Ilyas mendengarkan pembicaraan di luar. Awalnya mereka asik berdua, namun suara Bu Dharma yang berteriak tadi mengalihkan perhatian Triana. Ternyata Mbak Marina belum ketemu, Mas. Kemana ya Mbak Marina? Aneh juga, masa minggat? Karena bertengkar dengan anak-anak, segitunya nggak pulang-pulang. Udahlah Bang, nggak perlu dipikirkan dan ikut campur. Bodoh amat saja, nanti kalau ikut-ikutan kena masalah lagi. Ketus Triana tidak suka, karena Ilyas juga ikut mengkhawatirkan iparnya tersebut. Bukannya mau ikut campur, tapi abang kasihan saja dengan Bang Amar.
Ilyas masih setia mengintip dan menguping pembicaraan di luar yang tampak saling menduga-duga keberadaan Marina. Mereka juga menyarankan untuk mencari Marina ke desa sebelah, bahkan ada juga yang menyarankan Amar untuk meminta bantuan orang pintar melihat keberadaan Marina. "Udah tanya adikmu belum?" "Sudah, katanya Ilyas juga nggak ada lihat," jawab Amar hendak pergi. "Maksudnya tanya sama Triana." "Udah tanyain dia juga." "Kalau sama Triana belum sih, mungkin Triana juga tidak tahu. Kan mereka nggak akrab apalagi dekat, malah musuhan." "Kali aja Triana ada lihat, soalnya dia selalu ada di rumah dan dekat dengan rumah kau," ujar Budarma yang membuat Amar benar adanya. "Ya sudah, saya ke rumah Ilyas dulu, nanya sama istrinya," ujar Amar pamit dan beranjak ke halaman Triana. Ilyas dan Triana kembali duduk seperti semula. Mereka tahu jika Amar kini sedang menuju ke rumah mereka. Ilyas bersantai di depan televisi, sedangkan Triana sibuk mencari jawaban yang pas jika nanti Amar bertanya perihal Marina. Beberapa kali Triana menggigit kuku tangannya, tanda ia tengah khawatir atau panik. "Dek, kenapa? Kok gelisah gitu?" "Bang Amar kesini cuma nanya Mbak Marina, bukan untuk berkelahi." "Abang tahu, kamu trauma dengan kejadian yang sudah-sudah. Tapi kamu tenang saja, abang pastikan Bang Amar datang tidak marah-marah kok," ucap Ilyas tersenyum melihat tingkah istrinya yang begitu gelisah. Triana tidak dapat menahan gelisahnya. Sifatnya sudah Ilyas dapat kenali. Jika Triana sedang panik, ia akan menggigit kuku tangannya. Kebiasaan itu tidak dapat Triana tinggalkan. Iya bang, Tri takut aja Bang Amar marah," jawab Triana berusaha tenang. Padahal bukan itu yang ditakutkan Triana. Bukan tentang Amar yang marah-marah, namun ia takut ketahuan. "Tenang Tri, Amar itu bukan polisi," batin Triana yang tengah menguatkan dirinya sendiri. Terdengar langkah kaki yang terus mendekat, dan tidak lama pintu yang diketuk. "Assalamualaikum Yas." "Iya, waalaikumsalam." "Gini Yas, aku mau nanya langsung nih sama istri kamu, kali aja ada lihat Marina. Belum pulang ke rumah dia soalnya." "Mungkin kau ada lihat Marina Tri?" Triana menggelengkan kepalanya, ekspresinya ia buat senatural mungkin. "Tri tidak tahu bang, memangnya anak-anak Bang Amar tidak ada yang tahu juga ya?" tanya Triana dengan pertanyaan yang sangat hati-hati. "Tidak ada Tri. Nanti rencananya mau nyari di desa sebelah sore ini. Kali aja si Marina ada di sana dan tidak mau pulang karena belum dijemput." "Iya bang, coba aja cari di sana. Semoga Mbak Marina cepat pulang," jawab Ilyas dan langsung diamini oleh Amar. Amar pamit pulang. Ia menolak untuk dibuatkan minum dan berlama-lama berkunjung di rumah Ilyas. Lelaki yang sudah tidak muda lagi itu memilih pulang dengan alasan ingin istirahat dan tidur. Karena tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi, apalagi ia sering begadang untuk jaga malam. "Dek, kok bengong?" "Enggak kok, cuma kasihan aja Bang Amar kehilangan istrinya," jawab Triana tersenyum. "Biasalah, mungkin masalah keluarga mereka. Walaupun Mbak Marina itu udah berusia 50 tahun lebih, namun pola pikir dan hatinya mudah tersinggung. Mungkin masuk masa puber lagi gitu," jelas Ilyas tertawa. "Mudah tersinggung dengan ucapan orang lain gitu. Terus beliau tidak pernah berpikir jika berbicara dengan orang lain. Omongan beliau itu bahkan lebih menyakitkan," sahut Triana membalas ucapan Ilyas dengan tatapan sengit. "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Oh ya dek, nanti sore abang pergi ke pasar dan Marib datang lagi." "Iya bang." Sebelum pergi ke pasar, Ilyas terus menasihati istrinya untuk selalu jaga diri ketika ia tidak ada di rumah. Triana kembali dihadapkan dengan situasi yang menegangkan, yaitu waktu Marib tiba. Teringat ia kejadian kemarin dan membuat tubuhnya kembali merinding. Ia membuka kulkas dan mengambil bungkusan hitam yang ia simpan di dalam freezer. Triana harus membuang jauh-jauh barang bukti ini. Kemana ya tempat paling aman membuang lidah iparku ini? Tidak mungkin ia membuangnya begitu saja, nanti malah menguar bau busuk. Hendak dikubur namun hari sudah mulai gelap. Ia takut untuk keluar rumah. Lalu tiba-tiba ide aneh muncul di kepalanya. Ia tersenyum sambil berkata, "Apa aku makan saja lidah ini?" Triana menganggukkan kepalanya. Ia membuka bungkusan tersebut dan terlihat sebuah daging kasar dan juga terdapat daging lain yang sudah membeku. "Apa enak dimakan?" Gumamnya lagi merasa yakin rasanya akan enak.
Saat ia hendak membersihkan lidah iparnya itu, tiba-tiba gedoran pintu terdengar nyaring di luar. Triana menghentikan kegiatannya dan meninggalkan begitu saja. "Assalamualaikum, Tri," panggil seseorang dari luar. "Waalaikumsalam, tunggu bentar," sahut Triana dari dalam. "Nih Tri, saya bikin bakso banyak, dimakan ya," ucap Bu Ningrum, memberikan bungkusan putih. "Wah, terima kasih banyak Bu Ningrum. Biasanya masakan Bu Ningrum selalu enak," puji Triana sembari mengambil bungkusan tersebut. "Ah, bisa aja kamu, Tri. Ya sudah, saya lanjut bagi-bagi bakso dulu, sedikit berbagi sama tetangga," ucap Bu Ningrum sambil berlalu pergi. Saat Triana hendak menutup pintu, tiba-tiba Bu Ningrum kembali berbalik dan berkata, "Tadi kamu di belakang rumah ya? Kalau hendak maghrib gini jangan keluar-keluar lagi. Saya lihat kamu tadi seperti sedang mencari sesuatu. Ada yang hilang?" tanya Bu Ningrum merasa aneh. Triana tampak kebingungan karena sejak tadi ia sama sekali tidak ada keluar rumah, apalagi sampai keluyuran di belakang rumah. Tri, ditanya malah bengong. "Cari apa emangnya tadi di belakang?" "Emas," tanya Bu Ningrum lagi mengagetkan Triana. Iya Bu, uang saya ada tercecer." "Oh begitu, ya sudah saya pamit dulu. Kamu masuki, udah azan nih," ucap Bu Ningrum meninggalkan Triana yang masih memperhatikan punggung Bu Ningrum yang menghilang dari pandangan. Triana buru-buru masuk ke dalam dan kembali ke dapur untuk mengerjakan yang sempat ia tinggalkan tadi. Ia memilih membiarkan sesuatu yang kasar itu berada persis di hadapannya. Triana langsung membuka bakso yang diberi oleh Bu Ningrum dan menikmatinya sendirian di meja makan. Sayup dari jauh terdengar azan maghrib berkumandang. Triana kepikiran dengan pernyataan Bu Ningrum tadi. Perempuan parubaya itu melihat dirinya sedang mencari sesuatu di belakang rumah. Ia bingung dan berprasangka jika Bu Ningrum sedang salah lihat. Setelah menikmati makanan, mata Triana kembali tertuju pada daging beku yang masih ada di atas meja. Ia kebingungan akan dijadikan apa nantinya. Triana masih bersantai di ruang tamu untuk menonton televisi. Sudah lama ia tidak mengerjakan kewajiban sholat. Entah sejak kapan ia sudah merasakan malas. Tapi yang Triana ingat dan merasa sangat tidak pantas lagi ketika niatan untuk menghabisi seseorang itu ada di dadanya. Semua kewajiban yang terasa nikmat kini sudah hambar. Di saat sedang asik menonton, tiba-tiba ponselnya berdering yang berada di dalam kamar. Segera ia beranjak dan menerima panggilan tersebut. "Halo, Assalamualaikum Dek." "Waalaikumsalam Bang, ada apa?" "Abang gak pulang ke rumah ya, langsung ke tempat kerja saja. Di pasar masih banyak kerjaan. Banyak barang datang," ucap Ilyas di seberang sana. "Oh iya Bang, gak apa-apa." "Dek, gak apa-apa kan? Apa keberatan?" "Tidak Bang, tidak apa-apa. Tapi besok pagi pulang jangan telat." "Nanti besok tidak perlu masak. Abang bawakan nasi bungkus saja." Gimana kepalanya? Masih pusing?" "Sudah tidak lagi Bang, udah enakan." Akhirnya telepon diputuskan oleh Ilyas setelah memintanya untuk istirahat. Triana kembali meletakkan ponselnya di kamar dan beranjak ke ruang televisi. Karena ia tinggalkan tadi masih dengan keadaan menyala. Di luar sana sudah sepi. Para pengendara sudah jarang ada yang melintas, padahal baru maghrib. Triana masih asik menonton televisi hingga isya. Ia memilih ke kamar untuk tidur dan berharap malam ini tidak ada gangguan lagi. Pintu kamar ia kunci, air minum pun juga sudah ia isi. Cuaca sedang berangin walaupun tidak hujan. Suara bunyi-bunyian malam terdengar jelas saling bersahutan. "Lidahku mana? Kembalikan, tolong kembalikan." Suara itu terus mengganggu tidur nyenyak Triana, hingga ia bangun dengan dada yang berdegup kencang. "Cuma mimpi," keluh Triana sambil melirik jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Triana kembali memejamkan matanya, namun ia masih terusik dengan rasa ketakutan. Bahkan suara tadi terus terngiang-ngiang. Ngantuk kembali menyerangnya hingga ia belum sepenuhnya tertidur. Tiba-tiba terdengar pintu kamar yang berderet dibuka dengan perlahan sangat lirik. Terlihat bayangan hitam memasuki kamar Triana dengan tubuh pucat memutih dengan bercak darah di sekujur tubuhnya. Perempuan yang sulit dikenali itu berdiri persis di depan Triana yang tengah tertidur dengan balutan selimut tebal. Rambut panjangnya awut-awutan, pakaiannya lusuh penuh darah dan tanah. Aromanya tidak sedap, air menetes dari daster yang ia kenakan. Tangannya dingin karena menyentuh pergelangan kaki Triana. Perempuan itu sudah menarik selimut. Triana dan tangan dinginnya menjelajahi tubuh Triana dan tangannya berhenti di atas perut. Triana merasakan semuanya. Namun ia tidak dapat berbuat apapun.
Tubuhnya membeku, bahkan untuk membuka matanya saja ia tidak sanggup. Triana terus berusaha bangun dari mimpi buruknya. Ia yakin ia hanya bermimpi karena ketakutan. Tangan dingin itu tiba-tiba mencengkeram perutnya ya dengan menekan dengan kuat. "Kau tidak akan pernah bisa hamil." "Ah!" Triana refleks berteriak hingga ia sudah sadar dengan nafas yang tidak beraturan. "Ah, syukurlah hanya mimpi," gumam Triana ketika memperhatikan pintu kamar yang masih tertutup dan perempuan tadi juga sudah menghilang. Triana meraba perutnya, sakitnya terasa nyata. Triana kembali melirik jam dan menunjukkan pukul 12:30 dini hari. "Mbak Marina gentayangan mencari lidahnya yang kubawa masuk ke dalam rumah. Besok akan kubuang lidahnya agar tidak menggangguku lagi." Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata lagi. Walaupun ia berusaha keras, bermacam-macam suara yang ia dengar seperti ada orang lain berada di rumah ini. Terkadang suara orang yang mengorok, bunyi langkah kaki yang mondar-mandir, bahkan kamar mertuanya yang kosong pun seolah ada orang lain yang menggunakannya karena terdengar ranjang yang berderet ketika dinaiki. Triana terus dihantui. Besok pagi-pagi Triana sedikit menggali tanah di pekarangan rumah, tidak terlalu dalam. Beberapa tetangga juga menyapanya dan bertanya ia sedang membuat apa. "Lagi nanam apa, Tri?" tanya Bu Ningrum dari seberang rumah. "Lagi nanam kencur ini, Bu," jawab Triana memperhatikan tanaman kencurnya. Bu Ningrum manggut-manggut saja. Setelah dirasa situasi cukup aman, Triana langsung memasukkan bungkusan hitam yang terdapat lidah iparnya tersebut dan langsung menimpanya dengan tumbuhan kencur di bagian atasnya. "Sudah selesai." Tidak lama bunyi suara motor Ilyas menepi di pekarangan rumah. Triana mengulas senyum manisnya ketika melihat sang suami menepati janjinya agar pulang lebih awal. "Rajin banget pagi-pagi udah berkebun," ucap Ilyas menggoda dan langsung dapat cubitan dari sang istri. Seharian penuh Ilyas dan Triana menghabiskan waktu bersama. Mereka asik memadu kasih di saat matahari sedang terik-teriknya. Di saat bersama dengan suaminya, Triana sejenak melupakan tentang kejadian tadi malam yang membuat ia semalam tidak bisa tidur. "Makasih, Dek," bisik Ilyas setelah mereka menghabiskan waktu di kamar. "Dek, aku perhatikan kamu akhir-akhir ini sering melamun dan sering kagetan," tanya Ilyas mendapati Triana yang terus menatap pintu belakang. "Nggak apa-apa, Bang, ada sesuatu yang sedikit terpikirkan, yaitu tentang pekerjaan Abang." Ilyas tidak ingin membahasnya. Ia lebih baik diam daripada salah bicara, karena ia juga bingung mau menjawab apa, karena nantinya akan membuat Triana marah. Amar dari jauh datang tergopoh. Amar datang seorang diri dengan wajah yang benar-benar panik. "Kenapa, Bang?" "Marina tidak ada di rumah temannya juga. Sudah dicari-cari, namun semua temannya tidak ada yang mengetahuinya." "Yas, tolong bantu Abang. Bantu ke kantor polisi bikin laporan orang hilang." Amar juga menceritakan jika ketiga anaknya tidak ada yang bisa menemaninya untuk membuat laporan. Mereka yang sibuk saat siang hari tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya. "Tunggu dulu, Bang. Lebih baik kita bikin berita kehilangan lewat sosial media aja dulu dengan menyerahkan identitas Mbak Marina dan juga foto beliau." "Ah iya itu, Bang. Apa sudah dicoba?" tanya Ilyas. Dan langsung ditanggapi dengan gelengan kepala oleh Amar. Hari terus berganti. Marina belum benar-benar pulang ke rumah. Dicari kemanapun mereka tidak ada yang mengetahuinya. "Semua sudah dicari. Lewat sosial media pun juga sudah. Semuanya tidak ada membuahkan hasil," ucap Amar dengan wajah sendu. "Ya sudah, kita lapor polisi sekarang," sambung Amar begitu yakin. "Terserah Bang saja. Cuma lebih baik laporannya ditemani Ria saja, biar Ria juga menceritakan kronologinya." Baru pulang bekerja, Amar sudah bertamu ke rumah Ilyas. Ia kebingungan harus bagaimana lagi. Hanya saudaranya yang lebih perhatian dan peka, bahkan bisa memberikan solusi terbaik. 3 anaknya memilih bodoh amat dan disibukkan kerja. Mereka hanya membantu menyebarluaskan informasi kehilangan ibu mereka. "Aduh, Ria nggak bisa diharapkan, Yas. Yang ada cuma bisa bikin aku marah-marah doang," jawab Amar frustasi dengan wajah kusut. "Anak-anak sama semua, hanya bikin aku naik darah," sambungnya lagi sambil mengusap-ngusap wajahnya. Ilyas mengembuskan nafasnya. Tidak habis pikir juga dengan anak-anak sang kakak itu. Padahal ibu mereka hilang, namun mereka begitu cuek. Bahkan mereka sama sekali tidak khawatir dan beranggapan jika ibu mereka baik-baik saja. Amar berpamitan pulang.
karena ingin memejamkan matanya sebentar untuk beristirahat dan mengurangi sakit kepalanya. Aneh banget Mbak Marina nggak pulang-pulang juga. Padahal berita kehilangannya sudah disebarluaskan hingga ke desa sebelah, bahkan masuk sosial media juga. Ucap Ilyas sembari mengusap-ngusap wajahnya yang ikut pusing dengan masalah kali ini. Saat Riana ikut menunggu tukang sayur lewat, ia ikut berkumpul dengan para tetangga yang lain yang kini menjadi bahan gosip ialah Marina yang belum ditemukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.